Jakarta. Hakim Ari Muladi memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam vonis terhadap 3 terdakwa kasus perusakan CCTV terkait pembunuhan Brigadir N. Yosua Huta Barat. Hakim Ari menilai 3 terdakwa itu harusnya dibebaskan. 3 terdakwa yang dimaksud ialah mantan Kasubnit I Subdit 3 Dittipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widianto, mantan Kasubag Riksa Bangga Etika Biro Watprov Baikuni Wibowo dan mantan Korspri Ex Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, Cak Putranto. Sidang vonis ketiganya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Terhadap hasil musyawarah majelis hakim terdapat perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari Hakim Anggota 1 Ari Muladi, di mana Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa terdakwa harus dibebaskan karena tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum karena terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana, kata Ketua Majelis Hakim Afrizal Hadi. Ada sejumlah pertimbangan yang membuat Hakim Ari menyatakan 3 terdakwa itu harus dibebaskan. Dalam perkara ini, dalam pertimbangan untuk AKP Irfan misalnya, Hakim Ari menilai unsur dengan sengaja menyebabkan terganggunya sistem elektronik CCTV kompleks Polri tidak terbukti. Hakim Ari juga menyebut Irfan telah memberitahu nama, nomor ponsel hingga alamat kantornya kepada Satpam Kompleks sebelum pergantian DVR CCTV dilakukan. Hakim Ari juga menyebut Irfan menyuruh teknisi bernama Afung untuk mengganti DVR CCTV. Menurut Hakim Ari, pergantian DVR CCTV oleh teknisi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada perangkat elektronik tersebut. Oleh karenanya Hakim Anggota 1 berkesimpulan tidak ada niat jahat karena terganggunya sistem elektronik atau sistem elektronik yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, ujar Hakim. Hakim Ari juga menyebut tidak ada kesamaan pikiran antara Irfan dengan Ferdi Sambo yang disebut ingin rekaman CCTV tersebut hilang. Belakangan diketahui, DVR CCTV itu ternyata berisi rekaman menunjukkan Brigadir Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Momen dalam rekaman tersebut berbeda dengan cerita Sambo yang mengklaim baru tiba setelah Yosua tewas dalam tembak-menembak dengan Barada Richard Eliezer. Bahwa hanya saksi Ferdi Sambo yang mempunyai niat dan tujuan akan adanya penghilangan rekaman CCTV di Kompleks Duren 3 karena hanya saksi Ferdi Sambo yang berkepentingan akan hilangnya rekaman CCTV tersebut, ujar Hakim. Hakim Ari juga menyampaikan sejumlah pertimbangan yang menjadi landasan pendapatnya bahwa Baikuni harus dibebaskan. Salah satunya ialah Baikuni membuat file cadangan alias menyalin rekaman CCTV untuk disimpan pribadi. Hakim Ari mengatakan ahli IT menyatakan menyalin rekaman dari DVR CCTV tidak menyebabkan rusaknya DVR CCTV. Bahwa oleh karena itu, Hakim Anggota 1 berkesimpulan bahwa dalam diri terdakwa tidak ada niat jahat, ujar Hakim.
Hakim Ari juga menyatakan Baikuni tidak mengetahui Ferdi Sambo terlibat pembunuhan Brigadir Yosua saat menyalin rekaman CCTV. Hakim Ari mengatakan Baikuni baru tahu Ferdi Sambo terlibat pembunuhan Yosua pada Agustus tahun 2022. Tidak ada kerjasama yang erat untuk mencapai tujuan yang sama berupa terganggunya sistem elektronik atau sistem elektronik yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, ujar Hakim. Hakim Ari juga menyatakan pendapat berbeda dalam vonis Cak Putranto. Ada sejumlah pertimbangan yang disampaikan Hakim Ari. Salah satunya ialah Cak datang ke Polres Jaksel menyerahkan DVR CCTV ke penyidik yang menangani kasus tembak-menembak di rumah dinas Sambo pada tanggal 10 Juli tahun 2022. Tindakan itu dinilai Hakim Ari menunjukkan tidak ada niat jahat dari Cak. Hakim Ari mengatakan unsur dengan sengaja dalam dakwaan terhadap Cak tidak terbukti. Hakim juga menyatakan DVR CCTV di Kompleks Sambo belum berstatus barang bukti kasus pada tanggal 8 Juli. Sampai tanggal 13 Juli tahun 2022. Meski ada dissenting opinion, ketiga terdakwa itu tetap divonis bersalah pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Berikut daftar hukuman mereka. 1. AKP Irfan Widianto divonis 10 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. 2. Baikuni Wibowo divonis 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. 3. Cak Putranto divonis 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. It.